Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Fajar Afliansa dengan NPM 252201050. Baik, di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas dari mata kuliah Ilmu Sel Keperawatan, melanjutkan menggambar serta menjelaskan dari agen infeksius. Saya ambil dari nyamuk. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita buat tugasnya. Oke, untuk gambarnya sudah jadi. Ini adalah siklus dari hidup parasit malaria. Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Baik, gambar ini adalah menunjukkan bahwa siklus hidup parasit malaria atau Plasmodium agen infeksius ini memiliki perjalanan yang cukup kompleks, yang karena dia melibatkan dua inang, yaitu manusia dan nyamuk tersebut. Baik, untuk penjelasan pertama, tahap infeksi pada manusia. Yang pertama ini, nyamuk ini, dia melakukan penularan ke manusia, yaitu menyuntikkan sporozoid melalui gigitan. Siklus ini ketika nyamuk membawa parasit, dia menggigit manusia. Nyamuk menyuntikkan bentuk parasit yang disebut sebagai sporozoid melalui air liurnya ke dalam aliran darah manusia. Jadi nyamuk itu kalau gigit itu dia membawa yang namanya parasit, sporozoid. Kemudian infeksi sel hati. Sporozoid ini memasuki hati dan menginfeksi hepatosit. Ini siklus kedua, dia menuju ke hati, masuk ke dalam sel hati, hepatosit. Di sini mereka bersembunyi dan berkembang biak secara meiosis, mitosis adalah membelah diri. Kemudian dia melakukan pelepasan, Kemudian setelah matang, sel hati akan pecah dan melepaskan ribuan parasit baru yang disebut dengan merozoid ke dalam darah. Nah, ini untuk siklus yang ketiga. Sel hati pecah dan merozoid dilepaskan. Kemudian dia melepaskan ini sel-selnya. Kemudian yang kedua itu tahap pada sel darah merah, fase simptomatik. Inilah tahap di mana seseorang mulai merasakan gejala demam dan menggigil. Kan ini gara-gara parasit, nyamuk malaria. Kemudian setelah digigit, kemudian dia itu terkena gejalanya yaitu demam karena terinfeksi penularan ini nyamuk malaria. Kemudian inilah tahap manusia sudah merasakan gejala-gejala demam dan menggigil. Siklus intraeritosit. Merozoid menyerang, Merozoid menyerang ke sel darah merah. Di dalamnya mereka melakukan berubah bentuk dari tahap cincin lalu menjadi trofozoid dan akhirnya menjadi skizon. Ini yang tahap ini. Gejala klinis. Ketika skizon matang, sel darah merah pecah. Proses pecahan sel darah merah secara massal inilah yang menyebabkan reaksi demam penderita pada manusia tersebut. Kemudian tahap persiapan penularan selanjutnya. Penularan kembali. Pembentukan gematosit. Beberapa parasit di sel darah merah itu tidak membelah diri lagi, Kan tadi yang pertamanya dia mitosis pembelahan diri. Ada yang beberapa dia tidak membelah diri, melainkan berubah menjadi gematosit, sel kelamin jantan dan betina. Gematosit ini akan tetap berada di aliran darah menunggu dijemput oleh nyamuk yang lain. Nah, gitu. Penularan nyamuk gematosit gigitan, penjemputan nyamuk yang baru. Tahap pada nyamuk siklus dan seksual. Nah, ini kembali lagi ke nyamuknya. Siklus berkelanjut ketika nyamuk sehat. Ketika nyamuk sehat ini yang menggigit orang yang sudah terinfeksi tadi. Tadi ada nyamuk baru lagi, dia menggigit orang yang sudah terinfeksi malaria. Penularan ke nyamuk. Nyamuk menghisap darah yang mengandung gematosit. Nah, gematosit tadi adalah ini yang Gematosit ini tadi
Nah, gematosit ini kan tadi adalah sel kelamin jantan dan betina. Nah, dia penularan ke nyamuknya ini, nyamuk menghisap darah yang mengandung gematosit. Nah, berarti ini dia melakukan perkawinan, fertilisasi. Di dalam usus nyamuk, gematosit jantan dan betina bertemu dan melakukan perkawinan. Nah, gitu. Dia melakukan perkawinan dan pembentukan oasista, ya. Nih. Ini kan bertemu. Gematosit kawin mengalami meiosis nih. Sini. Kemudian di sini ketemulah bermigrasi melalui dinding usus tengah membentuk oasista, usus pada nyamuk baru tadi. Pembentukan oasis, hasil kawinan ini bermigrasi ke dinding usus nyamuk dan membentuk oasista. Ini ya yang nomor 8. Kemudian kematangan oasista pecah melepaskan ribuan sporozoid yang kemudian bermigrasi ke kelenjar ludah nyamuk. Nah, sporozoa berkembang. Nah, gitulah siklus dari dua inang, ya, siklus dari hidup parasit nyamuk malaria. Jadi kesimpulannya, nyamuk tersebut sekarang siap menularkan parasit ke manusia berikutnya, dan siklus pun berulang kembali seperti itu, ya. Dan manusia adalah tempat parasit memperbanyak diri dan merusak sel darah, sedangkan nyamuk adalah tempat parasit melakukan perkawinan. Itu. Baik, mungkin penjelasan dari siklus hidup parasit pada nyamuk malaria ini cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf, dan kedepannya saya akan lebih lagi memperbaiki lagi tugas-tugas saya. Saya akhiri. Saya Setia Fajar Afriansa, NPM 25220105. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all. Believe it, when you fall, get up.